banyak sumber-sumber yang menyebutkan tokoh ini memang sangat cerdas ya, dari semenjak kecilnya, remajanya, dan dewasanya ya, walaupun relatif muda. Dengan pemahaman-pemahaman beliau yang sangat mendalam ya, beliau memperdalam kajian-kajian keilmuan keislaman, filsafat Yunani, lalu kemudian tasawuf ya, di beberapa wilayah, terutama di wilayah Asia Tengah, lalu kemudian di Persia, yang sekarang Iran, di Syria, di Syam, dan di beberapa wilayah pusat peradaban Islam pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia. Teman-teman dan netizen semuanya, kali ini kita akan membahas tentang satu paham pemikiran yang lazim dikenal dalam kajian filsafat atau kajian tasawuf. Kajian ini sering disebut dengan kajian iluminasi ya. Dan tokohnya tentunya yang sulit untuk dipisahkan dari paham iluminasi adalah seorang tokoh sufistik dan filosof terkenal yang bernama Sohrawardi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, tentunya saya ingin memberikan prolog ya, bahwa kajian ini tentunya nanti saya ingin berusaha untuk memaparkan ya, berbagai macam pemikiran-pemikiran Sohrawardi, tetapi mungkin saya akan batasi dalam kajian-kajian pemikiran-pemikirannya yang sifatnya mungkin masih bersifat pengantar, karena kalau akan membahas tentang paham iluminasi versinya Sohrawardi, lalu kemudian para tokoh-tokoh sufi atau filosof yang lain, tentunya butuh satu kesempatan, butuh satu pemahaman yang mencukupi, karena memang ada cukup banyak ya determinasi, definisi, atau pemahaman-pemahaman yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, kalau kita belum memahami istilah-istilah, lalu kemudian determinasi-determinasi yang ada dalam kajian tasawuf maupun filsafat, khawatirnya kita akan tergelincir ya, atau mungkin bahasa lainnya itu adalah gagal paham ya. Oleh karena itu, saya dalam pengantar ini perlu menjelaskan terlebih dahulu. Nanti saya akan membahas tentang iluminasi secara umum, secara global terlebih dahulu, kaitannya dengan bagaimana sih paham iluminasi itu yang lazim dikenal dan yang sering dipahami oleh para filosof, para tasawuf, sufistik itu. Kaitannya dengan bagaimana paham tersebut akankah dapat digunakan dalam dunia modern saat ini. Nah, tentunya ini merupakan pertanyaan yang menarik ya untuk kita bahas. Nah, baik, sebelum memulai kepada pemahaman-pemahaman dari iluminasi ini, tentunya kita akan mengetahui terlebih dahulu ya masa hidup dari seorang Sohrawardi itu. Ya, memang hidup pada tahun 1155 Masehi sampai meninggal pada tahun 1191 Masehi. Nah, beliau itu hidup memang pada masa kurang lebih satu generasi ya. Satu generasi setelah masa hidup dari Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali itu hidup pada masa antara tahun 1058 Masehi sampai 1111 Masehi. Kenapa saya perlu memberikan pengantar terlebih dahulu dengan mengangkat nama seorang Imam Al-Ghazali? Nah, kita sudah tahu ya, Hujjatul Islam atau ulama yang sekaliber Imam Al-Ghazali itu sering dijadikan patokan ya, sering dijadikan ukuran, barometer
dengan para pemikir-pemikir atau ulama-ulama yang lain. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana paham iluminasi. Nah, dulu pada saat zaman Imam Al-Ghazali hidup dengan kiprahnya yang sangat luar biasa, walaupun beliau usianya kurang lebih 50 tahunan lebih ya, kalau tidak salah itu. Nah, itu dikaitkan dengan apa masa stagnasi ya, masa kejumudan, masa apa jadi kemandekan pemikiran-pemikiran Islam terutama dalam aspek filsafat. Karena pada zaman itu atau pada saat itu memang Al-Ghazali dikenal sebagai seorang alim, seorang ulama, seorang filosof yang bisa sanggup menghentikan laju pemikiran Ibn Rus ya, yang identik dengan filsafat Yunani. Namun pada kenyataannya ini sintesa yang akhirnya gugur dengan sendirinya, bahwa Al-Ghazali itu bukanlah sebagai ulama yang menutup pintu ijtihad ya, para ilmuwan, para filosof ya, para ulama untuk bisa berkreasi dalam kajian-kajian, khususnya kajian keilmuan dan kefilsafatan. Nah, salah satu buktinya adalah munculnya seorang pemikir yang bernama Sahrawardi. Nah, itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu di sini. Lalu kemudian kalau secara historis, sejarah ketokohan Sahrawardi yang sangat dikenal juga, beliau memang akhirnya dijatuhi hukuman ya. Dalam arti di sini diberikan hukuman mati ya, karena memang beliau dianggap telah memberikan ajaran yang sifatnya ya dapat dikatakan mungkin semacam ajaran yang dianggap sesat ya dalam tanda petik. Di samping juga beliau juga memang mengajarkan kepada seorang putra mahkota ya, atau seorang putra raja dari Saljuk ya. Nah, ini tentunya juga mengundang kontroversi karena kalau kita lihat sekelumit saja ke belakang bahwa memang dari dahulu terjadi perseteruan antara kaum esoterik ya, atau kaum fuqaha kalau dalam bahasa Arab itu, kaum fakih ya, atau ulama-ulama di bidang fikih, dan juga ulama-ulama yang bergaris keras dalam kajian tauhid ya, itu tidak sejalan atau tidak sependapat dengan beberapa ilmuwan atau filosof yang memiliki latar belakang filsafat atau tasawuf. Nah, salah satunya adalah Sahrawardi. Sehingga pada zaman itu terjadi fitnah memfitnah, akhirnya memang tidak bisa dielakkan lagi. Dalam sejarah lain atau dalam sumber lain dikatakan penguasa pada zaman itu Salahuddin Al-Ayyubi ya, kita kenal sebagai komandan perang dan pemimpin yang sanggup menghentikan laju peperangan tentara salib ya di wilayah Islam itu, memang mendapat dukungan yang kuat dari para ulama-ulama fikih. Nah, sementara di sisi lain kaum fuqaha itu menyuarakan bahwa Sohrawardi salah satu ulama yang dianggap ya semacam sesat lah atau nyeleneh menurut pemahaman mereka. Nah, baik, itu sedikit kata pengantar saya untuk kajian sejarahnya siapakah Sohrawardi. Kemudian dalam sisi lain banyak sumber-sumber yang menyebutkan tokoh ini memang sangat cerdas ya. Dari semenjak kecilnya, remajanya, dan dewasanya ya, walaupun relatif umurnya relatif muda, kurang lebih 38 tahun ya. Nah, dengan pemahaman-pemahaman beliau yang sangat mendalam ya, beliau memperdalam kajian-kajian keilmuan keislaman, filsafat Yunani, lalu kemudian tasawuf ya, lalu kemudian kajian-kajian keislaman lainnya.
di beberapa wilayah, terutama di wilayah Asia Tengah, lalu kemudian di Persia yang sekarang Iran, di Syria, di Syam, dan di beberapa wilayah pusat peradaban Islam pada saat itu. Nah, sehingga memang beliau sangat mumpuni pada zamannya sebagai seorang ahli, ya, seorang pakar. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan keilmuannya memang akhirnya beliau dikenal sebagai apa ya, semacam ahli atau pencetus dari filsafat Isyraqiyah. Nah, ini yang mungkin menarik untuk para pemula atau mungkin teman-teman yang ingin mendalami kajian-kajian filsafat Islam atau tasawuf, ya. Bahwa filsafat Isyraqiyah ini atau iluminasi memang salah satu pencetusnya ataupun awal yang mendeklarasikannya adalah seorang yang bernama Sohrawardi. Berasal dari bahasa Arab, ya. Asyroko itu asrokotis syams, itu artinya terbit, ya, muncul. Jadi suasana menjadi cerah, ya, karena terbitnya matahari. Sehingga dengan kata lain dalam bahasa Indonesia sering diidiomatikkan, ya. Idiomnya itu sebagai filsafat pencerahan. Nah, itu Isyraqiyah. Lalu karena memang pemahaman-pemahaman beliau yang sangat mendalam dalam kajian keagamaan dan dipadukan dengan pemahaman dan keilmuan beliau dengan kajian-kajian filsafat, baik itu filsafat Yunani maupun kajian-kajian mistis Persia lama, ya. Nah, itu akhirnya kemudian dikenal sebagai filsafat keagamaan, ya, atau agama filosofis. Nah, ini yang menarik, ya, bahwa pemikiran seorang Sahrawardi itu ternyata tidak identik dengan sufisme, ya, tidak identik sekali dengan sufisme. Karena kalau sufi itu memang mengandalkan pengalaman-pengalaman yang sifatnya intuitif, ya. Nah, sementara beliau itu memiliki pemahaman yang berbeda, yaitu apa? Argumentasi dalil-dalilnya, penjelasannya itu memang sangat argumentatif dan rasionalistik, ya. Lalu juga memang bagaimana proses pemikiran-pemikiran yang diutarakan oleh seorang Sahrawardi itu adalah seorang yang logis, ya, dan intelektual. Nah, nanti akan sedikit saya lebih pahamkan lagi dengan eh, mazhab atau paham dari iluminasi itu sendiri. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi bahwa memang pemahaman-pemahaman seperti yang tersebut di atas memiliki perpaduan, ya, atau pengaruh dari filsafat-filsafat mistis dari non-Islam memang, tapi dikembangkan dalam perspektif kajian keislaman. Nah, ini yang mungkin perlu digarisbawahi oleh kita semua, bahwa dalam perkembangannya memang Islam itu kalau dikatakan adopsi bisa juga, tapi juga tidak 100%, ya. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu hadir, Al-Quran itu turun, ya, memiliki banyak perspektif. Dalam arti perspektif itu bukan perbedaannya. Jadi kalau orang yang menganalisis dari perspektif logikanya, memang banyak juga dalil-dalil dalam Al-Quran yang merujuk atau mengarahkan kita, kehidupan kita dalam kajian yang sifatnya logis, ya. Sebagaimana juga kalau kita mengacu kepada ayat-ayat, dalil-dalil, nas-nas Al-Quran, ya, atau sumber-sumber hadis yang lainnya juga, banyak juga yang tidak menalar secara utuh kepada hal yang sifatnya logis, atau dengan kata lain berarah atau mengarahkan pada sifatnya mistis. Atau dengan kata lain beginilah, secara sederhananya, ya. Apakah dalam zaman Rasul itu ada kajian tasawuf? Tentunya tidak ada. Apakah dalam
masa hidup Rasul itu ada kajian filsafat? Tentunya tidak. Apakah dalam masa Rasul itu ada paham-paham sosialisme, egaliter dan sebagainya? Tentunya tidak. Tetapi ya, kita harus bisa memahami secara utuh. Sepeninggal Rasul meninggalkan hadis, juga meninggalkan Al-Quran berikut dengan ayat-ayatnya, para sahabat-sahabat itu, para tabi'in, 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 dan seterusnya, tentunya menggali sumber-sumber yang mereka pernah peroleh dari zaman Rasul. Berikut dengan dalil-dalilnya, kemudian teksnya, konteksnya, dan lain sebagainya. Akhirnya lahirlah berbagai macam penafsiran ya. Jadi beda ya, kan ada nas Al-Quran, ada teks untuk menafsirkan, sehingga muncul tafsir ya, terjadi penafsiran. Nah itu yang harus kita sepakati dahulu. Jangan sampai nanti, oh kenapa di channel peradaban membahas hal-hal yang sifatnya bias ataupun hal-hal yang sifatnya membingungkan dan sebagainya. Tidak ya. Justru kita ingin belajar berinteraksi dan berbagi pemahaman sehingga teman-teman semuanya memiliki pemahaman yang lebih. Nah, baik. Selanjutnya kita akan juga menyinggung lagi ya tentang sebenarnya apa sih itu paham iluminasi ya. Nah, iluminasi itu kalau kita ingin memahami lebih utuh atau mungkin lebih jelas lagi, mungkin ada baiknya kita juga harus bisa mendudukkan paham-paham yang lain ya. Nah, mungkin kalau bahasa lainnya itu seperti yang tadi saya singgung, tafsir-tafsir lain gitu ya. Kan orang akan menilai sesuatu kan berdasarkan persepsi dia kan. Orang lain juga akan melihat sesuatu itu berdasarkan perspektif dia. Nah, itu yang dimaksud dengan tafsir ya, atau dengan paham ya, atau dengan keyakinan, atau dengan sudut pandang. Nah, baik. Paham iluminasi itu sendiri juga harus kita dudukkan juga dengan apa yang disebut dengan paham logika. Ada juga yang disebut dengan paham empirisme, ya kan? Pertama itu dalam filsafat, yang pertama adalah logika, bahwa sesuatu itu akan dianggap benar, bahwa hakikat kebenaran itu akan diakui kalau berdasarkan penilaian akal logika. Itu dari sudut pandang atau perspektif filsafat ya, atau logika. Namun demikian ada perkembangan lain ya. Ternyata tidak hanya akal logika saja yang bisa menentukan itu betul, ini salah, ini betul, ini keliru. Tetapi juga ada satu definisi lain yang ya salah satunya misalnya empirisme. Menurut paham empirisme itu bahwa sesuatu itu akan dianggap benar atau salah atau keliru atau apalah namanya kalau ditinjau dari semacam analisis ya, pengamatan dari panca indera kita oleh mata, telinga, hidung, kulit ya, peraba ya, yang mengatakan bahwa oh ini benda ini adalah sifatnya panas. Ya, api misalnya. Oh, api ternyata memiliki sifat membakar, panas. Atau misalnya benda seperti air, sifatnya itu adalah mengalir. Itu berdasarkan empirisme ya, atau uji coba, praktek, pengalaman yang bisa dibuktikan secara indera. Ada juga yang kemudian berdasarkan iluminasi ya, bahwa hakikat kebenaran, sesuatu yang benar itu bisa juga dicapai kalau berdasarkan hati jiwa kita itu bersih. Nah, dengan kata lain begini ya, orang akan
mendapatkan suatu kebenaran, orang akan mendapatkan suatu ketenangan, itu ada yang mendefinisikan, cukup dengan akal logika, cukup dengan pencapaian teknologi, cukup dengan ilmu pengetahuan. Tapi ada juga yang mendefinisikan bahwa satu hakikat kebenaran itu juga bisa diperoleh berdasarkan apa? Membersihkan hati kita, jiwa kita, selalu memperbanyak kebaikan, tidak berbohong, tidak bermaksiat, tidak berbuat salah, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya, bahwa iluminasi adalah satu paham yang mengandalkan bagaimana caranya untuk bisa membersihkan hati atau jiwa kita. Salah satu contoh yang sederhana mungkin yang akan lebih mempermudah kita memahami iluminasi ya, kaca ya, atau jendela, itu akan bisa terang benderang sehingga kita mampu melihat apa sih di balik jendela, benda apa saja sih benda apa saja sih yang ada di balik jendela itu. Kan tentunya jendela tersebut, kaca tersebut harus kita bersihkan. Tidak ada kotoran, tidak ada noda, ya, tidak tertutupi oleh debu dan sebagainya. Nah, sebagaimana juga kaca atau jendela itu akan memantulkan cahaya dari luar, baik itu cahaya dari lampu, dari matahari dan sebagainya. Kalau cahaya itu akan selalu dipelihara dan dibersihkan oleh diri kita. Nah, kurang lebih itu cerminannya hati jiwa manusia menurut paham iluminasi, ya. Jadi jiwa atau diri manusia itu akan mencapai apa, semacam hakikat kebenaran, mengetahui sesuatu, mudah untuk mendapatkan petunjuk, bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang keliru, mana yang salah, tentunya harus juga dengan memelihara hati kita. Karena hati kita, jiwa kita itulah yang akan bisa menyalurkan, menyampaikan, ya, memberitahukan kepada akal logika kita. Nah, dari akal logika itulah yang akan memberikan sinyal kepada seluruh organ tubuh yang ada di tubuh manusia. Ya, tangan bergerak, kaki bergerak, mata bergerak dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya, iluminasi yang mungkin kita perlu pahami terlebih dahulu, ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya dengan kajian filsafat Isyraqiyah ini yang dimunculkan oleh seorang Sohrawardi. Sebenarnya ada beberapa hal atau beberapa sub pembahasan yang berkaitan sekali dengan paham iluminasi ini. Namun sekali lagi saya sampaikan seperti yang di atas ya, ya memang ada beberapa determinasi-determinasi yang agak rumit ya, dalam arti di sini rumit itu tidak selalu berkonotasi negatif ya, tetapi tidak mudah untuk kita pahami secara utuh dalam waktu mungkin di podcast kita itu kurang lebih 30 menit. Ya, itu butuh pemahaman yang lain lagi atau butuh waktu nanti di kesempatan lain. Seperti misalnya bagaimana teorinya beliau tentang emanasi ya, kemudian apa sih yang dimaksud filsafat peripatetik ya, atau dalam istilah bahasa Arab itu adalah filsafat masyaiyah ya, lalu kemudian teori gerak dan waktu, kemudian teori tentang jiwa dan badan, ini akan lebih menarik lagi ya. Lalu bagaimana dengan teori pencahayaan ya, cahaya dari cahaya ya. Apalagi kalau kita sandingkan dengan kitab monumentalnya Al-Ghazali ya, Mishkatul Anwar itu, yang juga Sohrawardi juga memiliki buku atau kitab juga yang membahas kurang lebih seperti itu ya, tentang teori emanasinya. Namun demikian, karena keterbatasan waktunya, di sini saya ingin sedikit menutup, tapi juga menarik benang merah ya, bahwa teori iluminasi ini pada zaman dahulu memang akhirnya menjadi salah satu mazhab
yang dikenal dalam kajian sufistik, atau dikenal juga dengan apa ya, semacam kelompok sufi ya. Namun demikian, apakah paham atau kelompok sufi yang bermazhab ke pemikiran Sahrawardi itu masih ada atau seperti apa ya? Ya mungkin itu butuh penjelasan yang lain. Namun yang pasti kalau dalam kesempatan ini kita kondisikan dengan wajah perspektif manusia modern, nah ini yang akan mungkin lebih konkret lagi ya, seperti aspek keindonesiaan atau aspek globalisme sekarang ini. Apakah teori iluminasi atau paham Sahrawardi ini masihkah relevan untuk bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif ya, untuk bisa menanggulangi apa sih problematika atau persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia modern. Nah, tentunya kita patut untuk bisa setidaknya mengetahui dan mengenal ya. Lalu kemudian kalau memang kita bisa mendalami, kenapa tidak ya, untuk bisa dijadikan sebagai salah satu solusi alternatif kita ya untuk menghadapi bagaimana manusia modern sekarang ini semakin materialistis ya, karena berbagai macam kebutuhan hidup dan hidup itu sendiri selalu diukur dengan materi. Lalu bagaimana kelanjutan manusia modern 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang? Akankah manusia itu akan menjadi seperti manusia aliens ya, atau manusia planet yang memang kita belum tahu akan seperti apa bentuknya kehidupan nanti kelak ya, karena mungkin serba bersifat instan, teknologi, kecanggihan, berbasiskan ilmu pengetahuan, ya kita sudah bisa melihat apa yang ada dalam kehidupan ini. AI juga akan semakin mempermudah dalam kehidupan kita, sehingga bagaimana manusia itu akan mengelola hatinya dan jiwanya. Akankah manusia itu disamakan dengan robot ataupun dengan makhluk-makhluk yang akan dimodifikasi sedemikian rupa? Lalu bagaimana posisi hati jiwa manusia itu? Akankah hati jiwa manusia itu akan diletakkan di suatu tempat dan memang akan dibekukan, seperti halnya mungkin kita akan melempar jauh-jauh hati nurani dan jiwa manusia itu tidak akan difungsikan lagi? Ataukah memang justru sebaliknya akan seperti itu mungkin ya? Bentuk pertanyaan besar oleh kita setiap kali kita mendapatkan salah satu paham atau pemikiran yang mungkin layak untuk kita kaji dan kita ketahui. Jadi sekali lagi kita mungkin perlu memahami hazanah keilmuan yang berasal dari timur. Nah, memang sebagian kalangan mengatakan bahwa di dunia barat itu pintu sudah tertutup untuk solusi alternatif yang sifatnya non materialisme. Kenapa? Karena kondisinya memang sudah sedemikian rupa bahwa segala sesuatunya itu akan diukur dengan materi. Nah, bahkan mungkin kita bisa menelisik sekarang bahwa belahan dunia timur pun sekarang sedang dilanda bahwa segala sesuatunya diukur dengan materialisme. Lalu akan kemana? Bahwa empirisme atau kemudian iluminasi terutama ya, nalar logika. Kurang lebih itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.